warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ayu Lindasari, NIM 630 2017 0050 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Program Studi Ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tarif dan kuota impor dalam perdagangan internasional. Apa sih itu tarif dan kuota impor? Tarif sendiri merupakan suatu biaya atau dapat dikatakan pajak yang harus dibayarkan untuk setiap barang yang memasuki wilayah suatu negeri. Kemudian kuota impor sendiri yaitu instrumen pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam kurun waktu tertentu. Dan kuota impor sendiri merupakan suatu aturan pembatasan kapasitas barang yang bisa diimpor. Kemudian perbedaan dari kuota impor dan tarif impor. Kuota fokus pada membatasi jumlah barang tertentu yang diimpor atau diekspor suatu negara untuk periode tertentu. Sedangkan tarif mengenakan biaya khusus untuk barang-barang tersebut. Kuota lebih efektif untuk membatasi perdagangan daripada tarif, terutama jika permintaan domestik untuk sesuatu tidak sensitif terhadap harga. Kuota mungkin lebih mengganggu perdagangan internasional daripada tarif. Dibandingkan tarif sendiri, kuota cenderung menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi yang lebih besar. Karena pemerintah tidak memperoleh pendapatan pajak atas barang, sehingga kenaikannya sendiri akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kemudian, dampak dari kuota impor dan dampak dari tarif impor itu sendiri. Dan yang pertama, dampak dari kuota impor. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran sendiri, ketika menurunnya pasokan dari barang itu sendiri, maka akan mendorong barang naik dan menggeser kurva penawaran ke kiri. Kuota sendiri menyebabkan naiknya harga barang impor. Konsumen di sini harus membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan jika kuota tidak ada. Selain itu, kuota juga membatasi jumlah alternatif yang tersedia bagi mereka. Selanjutnya, dampak tarif impor. Alternatif kebijakan dari tarif impor terdiri dari dua alternatif simulasi kebijakan. Dalam penelitian ini dilakukan alternatif simulasi kebijakan, diantaranya yang pertama, tarif impor sama dengan 0 dan peningkatan tarif impor sebesar 30%. Yang pertama, tarif impor sama dengan 0. Skenario tarif impor sama dengan 0 ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak yang diakibatkan ketika kebijakan tarif tidak dilakukan akibat adanya liberalisasi perdagangan. Dampak dari kebijakan ini akan meningkatkan permintaan dan menurunkan penawaran, sehingga mengakibatkan volume impor pun akan meningkat. Dengan meningkatnya volume impor, maka dikhawatirkan ketergantungan suatu negara terhadap pasar dunia akan semakin besar. Kemudian, tarif impor sebesar 30%. Kebijakan memberlakukan peningkatan tarif impor sebesar 30% ini akan berdampak negatif pada stok impor serta permintaan.
sehingga kebijakan ini akan berdampak positif pada penawaran serta harga. Dengan hal tersebut, maka akan menurunkan tingkat impor dikarenakan harga akan naik. Kemudian yang selanjutnya, tujuan kuota impor. Secara umum, tujuan suatu negara melakukan kuota impor sendiri yaitu hampir sama dengan tujuan dari penggunaan tarif. Salah satu instrumen kebijakan pembatasan impor adalah tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor yang masuk ke dalam negeri. Mengingat pajak merupakan salah satu komponen pendapatan negara. Dengan sendirinya, tarif impor akan memperbesar pendapatan dari negara. Dengan adanya pembatasan kuota impor ini sendiri, maka nantinya diharapkan dapat melindungi produk-produk dari dalam negeri sendiri agar tidak terlalu tersaingi oleh produk-produk dari luar. Dengan adanya kuota, jumlah produk impor lebih terkendali dan pasar dalam negeri lebih terlindungi dari persaingan yang tidak sehat. Produk impor seringkali lebih murah karena biaya produksi yang lebih rendah di luar negeri. Oleh karena itu, ketika impor membanjiri pasar domestik, itu akan meningkatkan tekanan terhadap produsen domestik itu sendiri. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dari awal hingga akhir pasti banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.